Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para guru dan imam serta tokoh-tokoh intelektual yang kami muliakan, jamaah rahimakumullah, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan, kebugaran. Yang lebih penting lagi adalah diberikan taufik dan hidayah agar kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian yang mudah-mudahan dengan berselawat kepada Nabi kita akan mendapatkan kebajikan-kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana banyak hadis yang telah menjanjikan kepada kita kebajikan dari berselawat itu sendiri. Yang paling agung adalah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita kelak, sekaligus akan dijawab salam kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih berada di dunia ini. Belum lagi selawat dan salam kepada Nabi ini akan membuahkan salawat dan salam dari Allah kepada sang pengucap salawat dan salam kepada Nabi. Ditambah lagi doa para malaikat serta permohonan istighfar dari seluruh komponen yang ada di alam semesta dengan berkat selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentunya kita tidak lupa untuk meniatkan i'tikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat ini tidak harus diucapkan, tapi sepakat para ulama mahalluha al-qalbu, tempat niat itu adalah hati. Hanya saja menghadirkan niat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduk di masjid untuk menjalankan perintah Allah ataupun perintah-perintah yang lain, seperti misalnya mendengarkan kajian, di mana kajian itu adalah wujud daripada perintah Allah atau disinggung di dalam Al-Quran dan hadis tentang mendengar 1, 2, 3 dan 4
atau seterusnya dari hadis-hadis Nabi, fawa'aha, lalu dia mencoba untuk mengerti, sehingga orang ini mendapatkan kedudukan di sisi Allah, yaitu Allah senang melihat dia. Naddarallahu imra'atan sami'a maqalati, kata Rasulullah, fawa'aha fa'addaha kama wa'aha, atau kama ruya Rasulullah SAW. Allah senang terhadap orang yang mendengar makalah aku, kata Rasulullah, hadis dariku, perkataan, sifat atau perbuatanku yang disampaikan, maupun keputusan-keputusan yang aku berikan dari perbuatan umatku atau sahabatku. Lalu dia coba untuk mengerti dan memahami, kemudian dia mengerjakannya atau mengimplementasikan apa yang dia pahami itu. Kemudian dia juga menyampaikan kepada orang lain. Ini Allah senang melihat orang yang seperti itu. Jadi i'tikaf kita insyaallah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di antara kita mungkin begitu masuk lupa niat i'tikafnya. Padahal sebentar saja begitu masuk niat tuh i'tikaf di masjid, walau lahdatan, walau hanya sebentar. Allahumma, kecuali orang lewat, illa abiri sabilin, itu bukan i'tikaf, cuma lewat saja dia. Ya, i'tikaf duduk sebentar di dalam masjid atau berdiam diri. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada kita dan diberikan pula ganjarannya. Sidang jamaah rahimakumullah, kajian kita terhadap surah An-Nazi'at, surat Makkiyah terdiri daripada 46 ayat. Ini baru kita gambarkan sebagaimana digambarkan oleh tafsir Safwatut Tafasir tentang pemandangan atau kandungan secara umum dari surah An-Nazi'at, sehingga kita belum sempat melihat ayat demi ayat satu persatu, dan insyaallah kita akan lihat biiznillah pada malam yang mulia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubu yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah. 9 ayat kita baca sementara, jika ada waktu nanti kita akan lanjutkan. Pertama sekali disampaikan oleh pengarang tafsir ini adalah pembahasan secara etimologi, secara kebahasaan. Wajifah itu khaifah faz'ah, yaitu artinya adalah ketakutan dan keterkejutan. Nah, jadi kalau pembahasan wajifah ini diambil dari ayat yang ke-8. Ya, wajifah artinya khaifah faz'ah. Ada sebuah ketakutan yang amat dahsyat sekaligus kesemrautan dan liarnya manusia pada hari itu. Jadi betul-betul pemandangan yang amat luar biasa. Yuqalu wajafal qalbu wajifan idza khafiqa wattaraba min syiddatil faza'. Orang Arab sering bilang hati itu, ya, wajifal qalbu wajifan. Apa arti wajifal qalbu wajifan?
Wajafal qalbu wajifan artinya adalah idza khafiqa wa taraba min syiddatil faza'. Apabila hati seseorang dalam keadaan kecut, ya, ketika kecut, wa tarab, dia bergetar dengan amat hebat, ya, lalu detaknya itu semakin mengencang. Kenapa bisa terjadi ini? Min syiddatil faza', karena begitu kaget dan amat dahsyatnya keterkejutan hati. Ini kita yang baca saja ini merinding, ya, merinding, karena memang imajinasi kita ke hari kiamat. Ini akan terjadi di saat kiamat tiba. Yang kedua, al-hafiratu. Ini ayat ke-10 sebenarnya, tapi dibahas duluan karena secara etimologi, pembahasan bahasa dulu. Ar-ruju' ila al-halati allati kana 'alaiha. Al-hafirah itu artinya adalah kembali kepada keadaan semula. Jadi kalau ayat 10 mengatakan yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, mereka mengatakan apakah sesungguhnya kami akan dikembalikan ke kehidupan semula. Jadi hafirah ini hidup semula. Orang Arab bilang raja'a fulanun fi hafiratih, ay raja'a min haitsu ja. Raja'a fulan fi hafiratih. Maksudnya apa kata-kata ini? Pulang, telah kembali si fulan dari mana dia datang. Di bahasa Indonesia yang pasnya, si fulan telah kembali sedia kala. Begitu kira-kira. Ya. Lalu disampaikan syair, ahafiratun ala sala'in wa syabin ma'adallahi min safahin wa'an. Ya, itu syairnya maksudnya, apakah kekembalian kepada keadaan semula berada di dalam relung, atau kembali daripada masa tua kita itu? Tidak mungkin sama sekali, ya. Ma'adallah, tidak mungkin. Min safahin wa'ar, itu ucapan-ucapan yang bodoh seperti itu, ya, tidak memungkinkan. Jadi hendak diambil kata-kata ahafiratan atau hafirah. Jadi ada syahid, ada pembuktian kata-kata ini maknanya demikian dari orang-orang Arab terdahulu. Yang ketiga as-sahirah, ya, as-sahirah fa idahum bis-sahirah, ayat 14. Apa itu sahirah? Wajhul ardi wal arabu tusamma wajhal ardi wal falata sahiratan li'annahu yushar 'alaiha. Arti sahirah adalah permukaan bumi. Orang Arab menamakan permukaan bumi itu atau sebuah tanah yang lapang dengan kata-kata sahirah, ya, dengan kata-kata sahirah. Jadi di sini makna sahirah adalah permukaan bumi. Samkaha, rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Itu ada ayat samkaha, ayat yang ke 28, ya, rafa'a samkaha. Ini as-samku al-ulu wal irtifa'. Samkaha maknanya adalah tinggi dan diangkat di atas segala sesuatu. Wa bina'un mamsukun ay'al murtafi'. Kalau ada orang bilang bina'un mamsuk,
itu berarti adalah bangunan yang tinggi. Bangunan yang dibangun memang tinggi. Bentuk daripada struktur bangunan itu. Aghtasha adlama, ya, akhraja duhaha, ya, aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Itu berarti aghtasha gelap. Yuqalu ghatasha al-lailu wa aghtashahu Allah ay sara mudliman wa adlamahu Allah. Malam telah gelap dan Allah membungkus malam itu, artinya menjadikan malam itu gelap. Dahaha basataha wa sawaha. Makna dahaha wal arda ba'da dzalika dahaha dalam ayat itu artinya diratakan ataupun dihamparkan, dibuat menghampar dan cocok untuk dihuni oleh manusia. Itu makna dahaha, ditarik, sehingga dia melebar, kemudian dia menjadi rata. Rata di sini jangan dibandingkan kenapa gunung ada tinggi rendah, bukit, barisan dan lain. Artinya cocok untuk ditempati. Ya. Cocok untuk ditempati. At-tammah ad-dahiyah al-'udma allati la tustata'. Sebuah dentuman yang begitu besar, ledakan, ya. Jadi ini pemandangan tentang kiamat diambil secara bahasa dulu. Kita lihat tafsirnya. Wan nazi'ati gharqa ay aqsamu ay uqsima, uqsimu bil malaika allati tanzi'u arwahal kuffari naz'an balighan aqsal ghayati fi syiddati wal 'asr. Jadi uqsimu artinya aku, kata Allah, bersumpah. Aku bersumpah dengan para malaikat yang mencabut ruh orang-orang kafir dengan amat keras. Ya, dicabut dengan begitu keras. Kerasnya bagaimana? Aqsal ghayati fi syiddati wal 'asr. Tingkat kerasnya sampai tenaga para malaikat habis untuk tarik itu. Tingkat cabutannya begitu keras sampai pada power yang paling maksimal. Artinya setelah itu malaikat menjadi lemah? Bukan. Ini penghinaan terhadap orang-orang kafir. Kenapa dihinakan? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada risalah. Maka surat An-Nazi'at penekanannya itu pada permasalahan-permasalahan yang prinsipil, yaitu tentang ketauhidan, ketuhanan, ar-risalah wal ba'ts wal jaza', hari kiamat dan hari pembalasan, serta masalah kerisalahan. Hari kasih contoh nanti kan, ada contoh-contoh bagaimana orang-orang terdahulu, seperti misalnya hal ataka haditsu Musa, itu akan dapat dalam surat ini, ya. Ayat yang ke-15. Jadi wan nazi'ati gharqa artinya demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan amat kasar dan keras.
Mudah-mudahan dengan izin Allah jangan ada di antara kita yang kebahagiaan kerja malaikat ini. Karena bisa saja kami minta perlindungan sama Allah selalu. Rabbana, ya, pada doanya itu supaya selalu berada di dalam keimanan. Supaya kita selalu dijaga, diberikan hidayah dan ditetapkan hati. Allahumma sallim imanana wa sallim islamana, ya. Atau ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman, bangkitkan dengan iman, dan masukkan ke dalam surga bersama dengan iman. Ini doa sering-sering diucap, karena ada orang sudah beriman, lihat Nabi Muhammad, tapi ketika Nabi wafat dia pun murtad. Bukan sedikit. Di Madinah ada, di Mekah ada, di beberapa kota lain ada, di Taif yang tidak ada. Belum lagi masa kepemimpinan Abu Bakar, ribuan orang yang murtad, nanti terjadi perang memerangi orang-orang murtad, ya. Di Aceh sekarang banyak itu viral kan, jadi Kristen, ya, juga murtad hanya karena ingin mendapatkan dunia. Padahal Allah sudah sampaikan, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Dan sungguh kami telah binasakan abad-abad sebelum kalian, masa-masa sebelum kalian. Maksudnya abad-abad, bukan abadnya yang dihancurkan. Umat disebut umat, sebenarnya maknanya walaqad ahlaknal umama min qablikum. Tapi tak disebut umat, hanya disebut masanya, yang dimaksud umatnya, untuk menggambarkan bahwa masa-masa terdahulu itu para penghuninya tidak ada nilai di sisi Allah, maka dihancurkan. Oleh sebab itu kalian juga demikian. Lamma zalamu, pada saat mereka melakukan kezaliman atau disebabkan karena kezaliman dan dosa. Dan itu pun terjadi bukan sembarangan, begitu dosa langsung dikasih peringatan dulu, ya. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada mereka para utusan dengan bukti dan keterangan yang nyata. Fama kanu liyu'minu, tapi mereka tidak mau beriman. Nyata sekali, nyata banyak tuh. Mau lihat apa kita sekarang? Covid, ujian Allah. Walaupun ini diciptakan, tapi tak ada yang tercipta atau diciptakan, dikembangbiakkan oleh manusia kalau tak ada izin Allah. Maka hati-hati, jangan-jangan ini memang di dalam perencanaan Allah, sehingga dilihat siapa yang benar-benar mau kembali kepadanya atau tidak. Hati-hati betul. Ini ujian. Hari-hari kita diuji, dipanggil oleh Allah, apakah kita mau menjawab panggilannya? Ketika kita berjumpa, berpapasan sesama antara kita, apakah salam sama-sama kita memberi, atau hanya kita memberi salam kepada orang yang kenal, dan itu pun sudah lama kenal? Kalau enggak, ya sudah, biasa saja. Nabi pernah bilang akan tiba masanya
di mana antar umatku hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal saja. Wali murid datang, lihat, jemput anaknya. Kalau kenal ya kenal, saya kenal sama Ustaz Khalis. Ustaz, apa? Assalamualaikum. Salam. Kadang-kadang salam pun ada, kiban. Dia begitu aja. Tapi kalau yang tidak pernah kenal, macam brimob mukanya, ya, begitulah kira-kira. Bukan menjelekkan brimob, brimob memang dididik, memang keras. Nah, begitulah. Tidak ada saling sapa kita. Padahal kita bukan dididik untuk demikian sifat kita. Macam tidak kenal. Nah, ini sudah tiba masanya. Nah, jadi ayat dan tanda-tanda itu banyak. Jangan hanya menunggu datang Rasul. Rasul sudah tidak ada lagi, habis penutupnya Nabi Muhammad. Nah, kita minta keselamatan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kerja malaikat ini terjadi atas ubun-ubun kita. Kita yang ditarik. Ya. Uqsimu bil malaika allati tanzi'u arwahal kuffari naz'an balighan aqsal ghayati fi syiddati wal 'usr. Ditarik sekuat tenaga, tapi roh itu tidak mau keluar. Tidak mau keluar roh itu. Padahal sudah ditarik oleh malaikat. Tidak mau keluar. Ini malaikat yang mencabut nyawa dalam kelompok malaikat Israel. Dia tunduk kepada pemimpinnya. Pernah digambarkan bagaimana Israel itu panglimanya, punya kaki 70.000. Hadisnya nanti dhaif atau tidak, itu kembali lagi. Ada mata yang ribuan, jutaan matanya. Di setiap bahagiannya ada mata. Kepalanya ada 4. Di kepala ada mata, di tempat lain ada mata, di sayap-sayapnya juga ada mata. Besarnya jangan ditanya. Dunia ini hanya berada titik di dalam genggamannya. Ini Israel. Dia akan datang kepada arwah, kepada orang-orang yang beriman untuk mencabut roh itu, atau anak buahnya diperintahkan dengan rupa yang berseri, dengan senyuman, ya, membawa beserta bersamanya para malaikat lain. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Datang malaikat lagi, kasih kabar gembira, jangan takut, jangan gelisah, engkau mulia. Hidup di dunia kami yang atur, anak dan istri tidak usah ragu, kami yang menjadi pelindung dan walinya. Orang lain tidak mau peduli, kami yang peduli. Kalau orang lain peduli, kami tidak peduli, dengan izin Allah maka tidak ada guna. Tapi orang lain tidak peduli, kami yang peduli, maka itu lebih baik. Tidak ada arti kepedulian orang lain kan kalau tanpa kami. Tapi kami jadikan orang lain peduli, kami juga peduli. Dicari caranya oleh mereka dengan garis yang telah direncanakan oleh Allah yang penuh dengan hikmah. Jadi jangan sampai terjadi roh nak mau keluar, disentak. Kata Nabi, roh bagaikan sebuah duri yang dimasukkan ke benang sutra. Tapi duri yang banyak itu tidak bisa disentak sekuat tenaga. Bayangkan bagaimana benang sutra yang halus itu tercabut di sana sini. Dan itu amat pilu, perih, sakit, tersiksa amat luar biasa. Dan ini di luar jangkauan logika. Di luar jangkauan logika, karena ini sesuatu yang gaib yang kita imani.
Dan iman inilah yang membawa kesejukan kita ketika kita dicabut nyawa oleh Allah. Cabut nyawa oleh Allah dengan dikirimnya para malaikat pencabut nyawa ini. Wan nasyitati nashta ay wa uqsimu bil malaikah allati tanzi'u arwahal mu'minina bisuhulatin wa yusrin. Aku bersumpah pula dengan para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan mudah dan tidak mengalami kesulitan. Mudah sekali. Lembut, mudah. Kembali dia. Kita lihat ke atas. Kenapa matanya menatap? Rupanya yang ditatap adalah surga Allah. Dibukakan pintu-pintu langit. Rupanya yang ditatap adalah sebuah kegembiraan yang dipertampakkan kepadanya, bahwa di sana kekekalan yang akan datang. Dalam durasi yang demikian, yang hanya diketahui oleh Allah, dipertampakkan semua amal kita yang pernah ada, lalu ditutup aib-aib kita, lalu kehidupan keluarga kita dibayangkan. Sehingga tidak ada kegelisahan lagi meninggalkan dunia ini. Hanya orang yang tertinggal mengatakan, duhai kasihan, seandainya sebentar lagi dia tinggal bersama kami. Lalu lumpegah imano lalu imano cik. Sedih kita yang tinggal. Padahal di situ Allah mengatur meninggalnya. Orang pikir meninggal sesak dia di dalam lautan. Padahal lautan sudah menginginkan dia, ya Allah matikan dia bersamaku. Ada keberkahan dengan meninggalnya di situ. Ini orang-orang mukmin. Kita yakini dalam segala keputusan itu ada perencanaan Allah dan hikmah yang besar yang kita tidak mengetahuinya. Qala Ibnu Mas'ud, inna malakal mauti wa a'wanahu yanzi'una ruhal kafir kama yanzi'u as-sufud syikhal hadid. Ini Ibnu Mas'ud, lain lagi beliau bilang, al-kathiru syu'ab minas sawfil mubtal. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya malaikat maut dan para pembantu-pembantunya mencabut ruh orang-orang kafir, atau seorang kafir di sini dimaksud. Berarti kalau seorang saja begitu, kalau ramai begitu juga. Sebagaimana dicabutnya as-safud, sebuah besi, ya, dia itu adalah syikhul hadid, sebuah besi yang banyak sekali cabang-cabang durinya. Betul. Jadi bukan duri tadi. Di sini besi yang punya cabang-cabang duri yang begitu banyak dicabut dari kain sutra yang sudah basah. Sebab sutra kalau tidak basah ditarik mudah dicabut walaupun teperiak. Tapi kalau sudah basah nyangkut dia. Begitu nyangkut ditarik maka terbongkar semuanya. Ini maksud ayat Al-Quran menurut Safwatut Tafasir yang diambil dari beberapa tafsir. Fatakhruju nafsul kafiri kal ghariqi fil ma'. Roh orang-orang kafir keluar dari jasadnya bagaikan orang yang tenggelam di dalam air. Cobalah tekan anak kita dalam begitulah dia. Rohnya mungkin di permukaan kita tidak lihat, sesekali nanti kasih nampak.
Hasan al-Basri pernah mengatakan, orang-orang kafir itu seandainya tidak dipegang oleh para malaikat, maka dia akan berlari ke sana kemari. Begitu sakitnya roh itu dicabut, nak mau keluar, dia akan lompat ke sana, lompat kemari, lompat berguling-guling sampai beberapa masafah. Di habis kota Banda Acehnya dia guling-guling, begitu sakit. Tapi karena ditahan oleh malaikat sehingga tidak bisa dia lari. Padahal sakitnya amat luar biasa. Dan ini akan kita rasa, Pak. Akan kita rasa. Semuanya akan merasa. Maka minta sama Allah selalu, minta husnul khatimah, layyina, lembut. Karena Nabi sudah bilang, kalian tahu maut, ini Nabi yang rasa. Nabi Muhammad, kekasih Allah yang kalau bukan karenanya semesta tak dicipta. Duluan ada beliau, kuntu nabiyan wa adam munjadin baina al-ma'i wa tin. Aku sudah menjadi nabi, Adam masih merupakan adukan air dengan tanah. Lihat, Nabi. Tidak ada yang datang daripada Nabi kecuali diambil. Mau nanti ada Rasulku seorang, kamu beriman dan mau tolong dia kalau jumpa, mau. Semua diambil sumpah, diambil janji. Ada ikatan transaksi untuk saling membantu dan mengikut Nabi ini. Dan kemudian ketika dipertampakkan dalam kehidupannya, para Nabi itu mengatakan, izinkan aku ya Tuhan untuk menjadi umatnya. Wa ma min nabiyyin wala min rasulin anbahu Allah ilaihi aw arsalahu Allah illa nabba'a bi maji'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu nabi atau rasul pun yang telah diwahyukan kepadanya lalu diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain kecuali disampaikan tentang kedatangan Muhammad. Wa akhadhal mitsaqa minhu, lalu diambil misak, perjanjian bahwa dia akan tolong itu Nabi kalau jumpa sama Nabi itu dan beriman kepadanya sebelumnya. Ini Nabi yang mulia, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, paling ringan sakitnya nyawa dicabut itu adalah bagaikan seekor kambing yang dikupas kulitnya dalam keadaan hidup-hidup. Itu kambing hidup, kupas kulitnya. Coba kita kupas kulit kaki kita waktu kena paku misalnya. Aduh, tarik. Aduh, itu baru sikit. Jangan. Bah menani. Bau bab takut. Begitu sakit. Ini dikupas. Itu paling ringan sakitnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati betul, berat ya, minta sama Allah. Walaupun demikian ada sebuah harapan bahwa Allah memperlihatkan kebajikan sehingga lupa. Memang baik haram tu, misal anak pu tenang lun pasti ger. Jangan sombong, jangan sombong. Banyak orang-orang terdahulu sudah mengatakan, ya, la wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, nanti aku akan diberikan kebajikan seperti yang diberikan di dunia ini. Tenang dong danyo. Dipuji-puji sama orang dua kali, dihormati dalam kehidupan, jabatan juga ada, tidak pernah diganti-ganti. Ya, tiba-tiba kita merasa congkak. Berat. Jamaah rahimakumullah. Habis waktu kita jam berapa, Pak? Sudah ya? Sudah habis ya? Lihat tuh, tidak jalan pun, cuma 2 ayat. Nah, kita habiskan sedikit saja ayat. Qala Ibnu Katsir, aqsama subhanahu bil malaikati hina tanza'u arwahi bani Adam. Hina tanzi'u arwaha bani Adam faminhum man ta'khudhu
man ta'khudhu ruhahu bi'usrin fataghriqu fi naz'iha wa minhum man ta'khudhu ruhahu bisuhulatin. Ini dibacanya tu'khaz ya. Man tu'khaz ruhuhu bisuhulatin ka'annama kalladhi yasbahu fil ma. Ada orang yang dicabut, kata Ibnu Katsir, di mana Allah bersumpah dengan malaikat ini bagaikan orang yang tenggelam. Ada orang yang lembut, bagaikan orang yang berenang di atas permukaan, mengatakan sen. Tapi tebi haji tabak melangu ke haji. Maka orang-orang yang dicabut nyawanya itu kadang-kadang orang baik itu keluar keringat. Ridha dia. Lagi orang kalau pedang ranggapu pegak burung apa atai geduk. Pahdat. Ruh tebi ino. Dan ruh ini dingin. Keringatnya dingin di sini. Itu salah satu tanda. Tiada tanda-tanda lain, senyum di wajahnya, air matanya keluar ya. Orang kan meninggal tapi imata ile, baik imata ile wate tengah ban abimu ataupun menangis air matanya ketika dimandikan. Habis dimandikan air mata keluar masih. Memang air mata bukan air yang tersisa. Lalu ketika akan dibungkus, anak-anaknya mencium, air matanya masih keluar. Itu bi lelom tiga tu. Itu tanda kebajikan yang amat luar biasa. Belum lagi nanti tangannya begini ya, begitu dia meninggal tangan begini tertunjuk. Artinya maknanya adalah aku adalah orang yang bertauhid dengan Tuhan satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Cuma hati-hati, jangan pesan-pesan keluarganya behumu ya hantu bahawai ke pegak agenyo. Tekang kreuh trip. Nah bang kreuh ha. Bukan tak perkiwing, tak pelembut, haiteng kiwing le saksi karena Allah. Ini neraka tumpom langsung. Karena mencari ria. Lebih baik kalau para ulama sufi itu berdoa begini, ya Allah, bagaimanapun engkau wafatkan aku tak peduli. Yang penting engkau ridha ketika aku wafat, ketika aku hidup sebelumnya, dan ketika aku dibangkitkan. Aku tidak peduli karena aku adalah seorang hamba yang tunduk kepada ketentuanmu. Ini seperti ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.